Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali. Waktu di Indonesia sudah malam, jam 8 malam ya. Dan kita bertemu kembali dalam rangka untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu perintah untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya dan berusaha kita pahami, kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah berkahi, Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Pada malam hari ini kembali kita akan membahas suatu buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Ya, 50 sebab doa tidak terkabul. Dan doa ini merupakan suatu ibadah yang besar yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Karena kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan, kita butuh mendapatkan kebaikan dan seterusnya, baik dalam masalah dunia kita dan akhirat kita. Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya sampai sebab yang ke-8. Ya, 8 sebab. Nah, hari ini kita masuk sebab yang ke-9. Silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang sudah memiliki bukunya, buka di halaman 72. Di halaman 72 disebutkan sebab yang ke-9. Kenapa doa tidak Allah kabulkan? Yaitu lalai atau tidak menghadirkan hati ketika berdoa. Seseorang yang lalai atau tidak menghadirkan hatinya ketika sedang berdoa. Berdoa sudah dilakukan, dan orang tersebut bisa jadi sudah memenuhi beberapa hal yang mesti dilakukan ketika berdoa. Tapi bisa jadi ada satu perkara yang tidak dia kerjakan, yaitu menghadirkan hati. Hatinya lalai. Hatinya kemana-mana ketika sedang berdoa. Dan Allah melihat, Allah mengetahui hati seseorang ketika dia berdoa. Andai kata dia berdoa, dan berdoa. Dengan begitu banyak doanya, dia panjatkan kepada Allah. Tapi ternyata, dia tidak fokus, tidak konsentrasi dengan doa yang dia mintakan kepada Allah. Maka inilah yang disebut bahwa dia lalai dalam menghadirkan hatinya. Tidak khusyuk, tidak menjiwai setiap makna dan untaian doa yang dia ucapkan. Dia tidak merendahkan dirinya kepada Allah sehingga menghilangkan kekuatan doa tersebut. Ya, jadi andai kata mungkin dia sudah berwudu, dia sudah sholat sebelumnya barangkali, dia ikhlas dalam doanya, ya, mungkin dia sudah jauhi perkara-perkara yang haram, tidak lagi makan dan minum dengan makan dan minum yang haram, dia jauhi nafkah-nafkah yang haram, mungkin dia sudah bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, dia pun sabar menunggu datangnya pengabulan doa, tidak tergesa-gesa, dan seterusnya. Tapi ini salah satu yang ke-9, andai kata hati itu lalai dalam menghadirkan hati yang konsentrasi, fokus, khusyuk dalam berdoa. Dan tidak menjiwai setiap makna yang disampaikan. Dia berdoa dengan lisannya, tapi hatinya tidak berdoa. Hanya lisannya saja memanjatkan keinginan kepada Allah. Tapi hatinya kemana-mana. Bahkan dia pun tidak menjiwai.
Dia tidak paham tentang apa yang dia panjatkan kepada Allah. Yang penting berbahasa Arab. Doa ini panjang, dibaca dengan fasih, dan berbahasa Arab. Ya. Tetapi dia tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Berarti dia tidak menjiwai doa tersebut. Tidak menghadirkan hati secara khusyuk, tambah lagi tidak mengerti apa yang dia panjatkan kepada Allah. Dan ini banyak terjadi pada kaum muslimin. Seseorang yang berdoa kepada Allah dengan begitu panjangnya barangkali di tengah-tengah masyarakat. Atau mungkin dia berdoa sendiri kepada Allah, dia hafalkan contoh-contoh doa yang bagus-bagus dari Al-Quran maupun hadis. Tetapi dia tidak khusyuk, hatinya tidak hadir, dan dia pun tidak menjiwai dan tidak paham tentang doa yang dia sampaikan. Nah inilah yang kita ingin bahas jemaah sekalian ya. Seseorang terhalang untuk dikabulkannya doa, ya. Jika dia terus-menerus meminta kepada Allah dalam berdoanya, dia mengangkat kedua tangannya dengan menghadirkan hati. Terus dia berdoa, terus dia berdoa. Dia angkat kedua tangannya, meminta kepada Allah dengan serius, fokus, konsentrasi penuh, ya. Dan kemudian dia hadirkan hatinya. Dia mencari sebab-sebab dikabulkannya doa berupa takutnya hati. Tunjukkan ekspresi rasa butuh kepada Allah dengan cucuran air mata. Bergemetarnya badan. Memperbanyak istighfar dan lain-lain, maka tentunya besar peluang Allah pun akan menjadikan doanya akan dikabulkan. Ini bentuk konsentrasi hati itu hadir dan menjiwai dia. Kelihatan sekali. Bergetarnya badan, bercucuran air mata, penuh harap dan cemas ketika sedang berdoa kepada Allah. Ekspresi seperti inilah yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Ini yang terbaik. Supaya peluang doa itu dikabulkan sangat besar. Kenapa kita sampaikan demikian? Karena Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a, ya, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, dan ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya lalai dan lengah. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya lalai dan lengah. Hatinya kemana-mana, tidak konsentrasi, tidak fokus, tidak sungguh-sungguh. Hatinya kemana-mana. Kata Rasulullah, Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba seperti ini. Makanya kita cantumkan di poin ke-9 ini. Sebab kenapa doa tidak dikabulkan. Karena Rasul mengatakan demikian. Ya, ternyata hatinya lalai. Hatinya lengah. Yang dia ingat yang lain. Barangkali ucapan lisannya berbentuk doa, pengharapan, munajat. Tapi hatinya memikirkan yang lain. Jadi tidak matching. Tidak pas antara lisan dan hati. Apalagi ditambah dengan ekspresinya seperti orang yang merasa tidak butuh kepada Allah. Ekspresi wajahnya, ekspresi badannya, seperti orang yang kurang butuh, asal-asalan saja dalam meminta kepada Allah. Bisa jadi dari hati itu kelihatan sekali tercermin dalam wajahnya. Atau mungkin wajahnya kelihatan sekali seperti orang yang butuh kepada Allah. Nangis-nangis barangkali. Tapi hatinya kemana-mana. Jadi jangan salahkan Allah ya, jemaah sekalian. Allah itu maha sempurna. Allah maha baik. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah salah. Allah maha suci. Allah maha segala-galanya. Tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Tapi Allah melihat hambanya, ternyata mereka menzolimi dirinya sendiri, atau hamba itu menzolimi Allah sebagai penciptanya. Dengan dia tidak mau belajar bagaimana cara berdoa yang benar. Ya, kita katakan ini salah satu ya di antara sekian banyak sebab-sebab kenapa doa tidak dikabulkan. Hatinya lalai, hatinya lengah. Artinya dia berpaling dari Allah. Dia mengingat yang lain. Meskipun doanya lancar. Ihdinas siratal mustaqim.
Nah, ini contoh ya, ketika baca surah Al-Fatihah saja. Ada doa di situ kan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah kita hafal semua surah Al-Fatihah. Terutama ketika doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dibaca itu doa. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah menuju jalanmu yang lurus. Nah, ketika membaca ini, sudah di luar kepala. Insya Allah kita nggak lupa, karena kita sudah baca setiap hari. Minimal 17 kali. Tapi ketika baca kalimat ini, contoh saja salah satu ya. Ya, ketika kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Apakah doa itu kita sertai dengan hati? Maksudnya hati itu betul-betul fokus, konsentrasi penuh, meminta kepada Allah dengan khusyuk. Kadang-kadang kalimat ini siratal mustaqim sampai selesai tidak ada kesalahan. Tapi hati kita sedang memikirkan yang lain. Ini contoh. Gampang ini. Kita tidak bicara doa-doa yang lain. Doa ini saja di surah Al-Fatihah. Udah ketahuan sekali. Bagaimana ketika kita membaca kalimat tersebut, ternyata hati kita tidak fokus dengan apa yang kita ucapkan. Tidak ada ekspresi rasa butuh. Tidak ada rasa takut dan cemas. Tidak meneteskan air mata. Tidak bergetarnya badan. Tidak ada kelihatan sekali rasa takut yang tercermin dalam ekspresi tubuhnya. Nah, jadi jamaah sekalian berbahagia, kita lihat bagaimana perkataan yang disampaikan oleh para ulama kita tentang masalah ini. Ya, banyak sekali. Barang siapa yang hatinya disatukan oleh Allah, saat ia berdoa, hatinya disatukan oleh Allah. Ketika itu konsentrasi penuh, maka doanya tidak mungkin ditolak. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata bahwa barang siapa yang hatinya disatukan oleh Allah saat ia berdoa, disatukan hati artinya betul-betul dia konsentrasi penuh dalam berdoa, maka doanya tidak akan mungkin ditolak. Ada beberapa tanda-tanda hadirnya hati, tanda-tanda kehadiran hati. Bila tanda ini nampak, berarti kesempatan terbuka. Panjatkanlah doa di saat seperti ini, maka dengan izin Allah, doa pun akan dikabulkan. Coba kita lihat bagaimana perkataan Thabit bin Aslam Al-Banani. Thabit bin Aslam Al-Banani, coba lihat bukunya ya, di halaman 74. Ya, di halaman 74. Beliau berkata bahwa, sungguh aku tahu, ketika doaku diijabah. Aku tahu, kapan doa aku tuh diijabah oleh Allah. Maka orang-orang pun heran dengan ucapannya. Ya, setengah tidak percaya mereka bertanya, engkau tahu? Ketika Rabb mengijabah doamu, bagaimana mungkin ya? Mereka bingung. Aku tahu kapan doaku dikabulkan oleh Allah. Engkau tahu? Bagaimana bisa engkau tahu bahwa doamu dikabulkan oleh Allah? Dia mengatakan, iya. Aku tahu kapan Allah mengijabah doaku. Bagaimana engkau mengetahuinya? Tanya mereka lagi. Maka ia menjawab, apabila hati bergetar takut. Apabila hati bergetar takut, kulit pun merinding, air mata bercucuran, dan pintu doa dibukakan untukku, maka saat itulah aku yakin bila doaku akan diperkenankan. Masya Allah. Sekali lagi, dia mengatakan bahwa aku tahu kapan doaku dikabulkan. Kapan itu? Apabila hati bergetar takut. Sedang berdoa, takut, cemas. Ekspresinya tuh kelihatan sekali, takut dan cemas. Dari hatinya bergetar. Kulitnya merinding, air mata bercucuran, dan pintu doa dibukakan untukku, maka saat itulah aku yakin bila doaku diperkenankan. Ya, artinya dia sudah melakukan prosedur dengan benar, maka dia yakin betul janji Allah akan Allah buktikan. Allah akan kabulkan permintaannya. Kenapa? Karena dia tidak lalai. Dia hadirkan hatinya. Dia tunjukkan ekspresi wajahnya. Dia hadirkan hati dengan rasa takut dan cemas. Hatinya terasa takut dan cemas. Takut dengan siksaan Allah.
Takut jika Allah tidak mengabulkan doanya. Dan cemas dan berharap tetap Allah itu mengabulkan. Takut dan harap inilah modal. Dan itu ada di hati. Hadirnya hati ketika berdoa dengan rasa takut dan harap. Begitulah kita beribadah kepada Allah. Dan kita akan lihat nanti bagaimana contoh-contoh ayat Quran ya, bagaimana Allah menyebutkan tentang sesuatu prosedur yang memang kita harus lakukan ketika kita beribadah kepada Allah, terutama tentang masalah doa. Makanya apabila doa tidak kunjung dikabulkan, belum dikabulkan juga, maka hendaknya seorang hamba itu mengevaluasi dirinya. Coba kita evaluasi diri kita. Apakah hati kita bergetar, takut? Ketika sedang berdoa, apakah hati kita bergetar? Ketika sedang berdoa, apakah kulit kita merinding? Ketika sedang berdoa, apakah air mata bercucuran? Ketika sedang berdoa, apakah seperti itu? Ada rasa takut dan harap? Menghadirkan hati? Bisa menjiwai? Apa yang kita minta itu kita jiwai. Ini bukan sinetron ini. Betul-betul ya, kita melakukannya karena Allah. Nah, apabila memang tidak ada seperti itu, maka jangan salahkan Allah. Salahkan diri kita sendiri. Diri kitalah yang perlu diperbaiki dan diberikan pelajaran, bukan yang lain. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia. Kita lihat bagaimana perkataan Allah dalam Al-Quran. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku pun akan kabulkan doa. Berdoa kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Berdoa kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Maka seorang ulama bernama Asyibli pernah ditanya tentang firman Allah ini. Apa maknanya? Beliau mengatakan, berdoalah kepadaku tanpa kelalaian. Maka aku pun akan mengabulkan doamu tanpa penundaan. Berdoalah kepadaku, aku pun akan kabulkan permintaanmu. Artinya, berdoalah kepadaku tanpa adanya kelalaian hati. Maka aku pun akan mengabulkan doamu tanpa ada penundaan. Subhanallah. Ya. Jadi, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, janganlah engkau ketika meminta Allah berupa surga, meminta kepada Allah berupa surga, dan memohon perlindungan kepadanya dari api neraka, sedangkan hatimu dalam kondisi lalai, serta tidak menyadari apa yang diucapkan oleh lisanmu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan demikian. Jangan ketika kita minta surga dan minta dilindungi dari neraka, tapi hatinya kemana-mana, lalai. Dan tidak menyadari, tidak sadar. Apa yang diucapkan tuh nggak sadar, nggak paham gitu loh. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Orang-orang yang berdoa dengan bahasa Arab, ingin berbahasa Arab supaya fasih, supaya dipuji-puji. Dia nggak ngerti apa yang dia baca. Nggak akan dikabulkan. Dan contohnya banyak di masyarakat. Contohnya ya, salah satunya. Ketika kita sholat tarawih ya, paling gampang di masjid berjamaah, ada masjid-masjid tertentu dari kaum muslimin ini, mereka sholatnya 11 rakaat, lalu ketika selesai 8 rakaat, ini terjadi ya, banyak masjid yang begini. Ketika selesai 8 rakaat, maka mereka berhenti, tidak langsung melanjutkan dengan 3 rakaat witir. Kenapa? Karena mereka berdoa dulu. Dan doanya dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk oleh DKM yang ada di masjid. Ini yang ada di Indonesia yang saya tahu. Di Saudi nggak ada seperti ini. Dan ini tidak mengikuti sunnah. Karena tidak ada tuntunannya mengkhususkan selalu rutinitas, tradisi, kebiasaan berdoa bersama-sama setiap selesai 8 rakaat sholat tarawih. Dan doa tersebut, doa yang selalu dipanjatkan setiap tahun dengan contoh doa yang sama. Kamilin, kamilin. Begitu panjang doanya. Subhanallah. Bahasa Arab ini. Coba lihat. Berapa banyak kaum muslimin di masjid yang mereka mengaminkan doa tersebut yang mereka tidak paham. Apa artinya? Apa maknanya?
Hanya mengatakan amin, amin, amin. Dan yang lebih aneh lagi, al-ajabul ajib, aneh bin ajaib. Yang lebih aneh lagi. Si petugas yang membaca doa kamilin-kamilin ini setiap selesai 8 rakaat. Dan dia petugas yang rutinitas setiap tahun ditunjuk sebagai orang yang memimpin doa. Doanya pun harus selalu itu lagi, itu lagi, itu lagi. Pertama, tidak ada tuntunannya. Harus seperti itu doanya. Yang kedua, mengkhususkan doa rutinitas setiap selesai 8 rakaat. Yang ketiga, dia pun tidak tahu apa artinya dari doa yang dia baca. Dan ini bukan fitnah. Saya berapa kali mendapatkan orang-orang yang ditugasi untuk memimpin doa sebelum witir 3 rakaat. Dan dia dibayar, dikasih amplop, ya, per bulannya sekian. Sekedar untuk membacakan doa yang dia baca lewat kertas. Dan dia tidak mengerti bahasa Arab. Dia pun tidak tahu apa arti doa yang dia baca. Bayangkan ini contoh ya, contoh paling gampang ini. Di Indonesia begitu. Setiap 8 rakaat berhenti. Jangan langsung witir 3 rakaat. Kenapa? Ada doa dulu. Kita berdoa bersama. Wah, satu masjid tuh mengaminkan. Amin, amin. Yang membaca doanya nggak paham. Nggak mengerti apa yang dia ucapkan oleh lisannya. Hatinya nggak paham, lisan nggak paham. Ini doa yang dia ucapkan setiap tahun. Dia lagi petugas. Padahal doa itu pun tidak ada tuntunan juga. Dan tidak boleh kita mengkhususkan doa-doa tertentu dan mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk membaca doa ini dan dilestarikan, disebarluaskan, baca ini. Seakan-akan ini doa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak ada. Kalau mau berdoa bebas-bebas saja dan masing-masing. Tidak berdoa pun tidak masalah ketika selesai 8 rakaat sholat tarawih. Mau baca doa boleh, baca Quran pun boleh, zikir boleh, berselawat boleh, sendiri-sendiri. Tidak baca apa-apa pun boleh, langsung saja berdiri untuk mengerjakan sholat witir. Nah, jadi seperti itu ya, jemaah sekalian. Ini kan contoh, supaya kita paham gitu. Apa sih contoh yang terjadi di masyarakat? Realisasinya seperti apa contohnya? Nah, ini salah satunya. Memimpin doa, tapi nggak ngerti apa yang dia baca. Padahal dia petugas setiap tahun, sudah puluhan tahun dia menjadi petugas untuk membaca doa itu, kamilin-kamilin itu. Doa yang dikhususkan ketika selesai 8 rakaat sholat tarawih. Tapi dia tidak paham, jamaah juga tidak paham, tapi ikut mengaminkan, ikut mengaminkan. Nah, gitu ya. Jadi ini makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, jangan engkau ketika meminta kepada Allah surga dan memohon perlindungan kepadanya dari api neraka. Minta surga, berlindung dari api neraka. Sedangkan hatimu pada saat itu dalam kondisi lalai, serta tidak menyadari apa yang diucapkan oleh lisanmu. Yang baca pun nggak paham. Hatinya kemana-mana, atau lisan ini ya otomatis hafal seperti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, berdoa baca-baca, tapi apa artinya? Ya, kita bukan orang Arab, maka boleh bahasa Indonesia kita berdoa. Atau kita baca doa-doa dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran maupun hadis, tapi kan kita baca terjemahannya, kita pahami terjemahannya, supaya ketika kita berdoa itu kita menghayati, menjiwai. Kadang-kadang kan orang mau keren ya, mau pakai bahasa Arab supaya fasih-fasihan. Ya, sampai berlembar-lembar, doanya sangat panjang. Padahal dia tidak paham. Orang yang paham bahasa Arab saja belum tentu hadir hatinya ketika berdoa. Orang yang paham bahasa Arab, orang Arab asli, dia paham bahasa Arab, belum tentu hatinya hadir ketika sedang berdoa. Apalagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Aneh ya. Dan begitu yang terjadi, jamaah sekalian. Nah, coba kita lihat ya. Bagaimana firman Allah. Coba buka di halaman 76. Coba buka di halaman 76. Beberapa contoh firman Allah yang Allah sampaikan kepada kita.
Bagaimana cara berdoa yang benar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah? Yang pertama, Allah sebutkan di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 205. Di surah ke-7 ayat 205, Allah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Ya. Dan sebutlah nama Rabbmu. Sebut nama Allah itu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Sebut nama Allah dalam doa-doa kita. Sebut nama Allah dalam doa-doa kita, dalam hatimu, dengan rendah hati dan rasa takut. Atau dan dengan tidak mengeraskan suara, itu yang lebih baik. Jangan keras-keras. Allah sudah tahu kok. Allah maha mendengar. Bahkan kita nggak sebutkan pun Allah tahu. Apa doa kita? Gak usah pakai mic teriak-teriak. Berselawat teriak-teriak. Mengganggu orang. Dosa itu. Sebut nama Allah dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Pada waktu pagi dan petang. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Lalai hatinya. Jangan mengeraskan suara. Ketika sedang berzikir, ketika sedang berdoa. Tidak kita keluarkan suara kita pun Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Dari doa yang tercantum di hati kita. Kenapa harus keras-keras? Kenapa jadi lalai? Nah, di sini Allah sebutkan, sebut nama Allah itu, berzikir kepada Allah dengan rendah hati dan rasa takut. Nah, tunjukkanlah rasa takut itu. Rendah hati berarti dia ya tawadu, ya tawadu tidak sombong, dengan tidak mengeraskan suara. Ini ekspresi cara berzikir, cara berdoa yang Allah inginkan untuk kita kerjakan. Bukan teriak-teriak, berselawat teriak-teriak dengan selawat-selawat bahkan tidak ada tuntunannya atau meminta-minta kepada Rasulullah. Dengan pakai mic itu mengganggu berapa jarak ratusan meter orang bisa mendengar. Ini kebodohan ya. Maaf ya, kita sampaikan ini karena sudah merata sepertinya di mana-mana. Orang ingin ibadah katanya syiar, syiar dan syiar. Syiar itu dikeraskan bacaan kalau memang ada tuntunannya dan tidak mengganggu orang lain. Seperti contoh azan. Azan memang dikeraskan supaya orang dengar, orang tahu kapan datangnya waktu sholat. Tetapi ketika di waktu-waktu yang memang tidak disyariatkan untuk diperdengarkan dengan keras, maka jangan mengganggu orang. Orang lagi tidur, orang lagi sakit, butuh istirahat, ada bayi, ada orang tua. Ya. Anda berdosa mengeraskan doa itu. Dan Allah mengatakan, rendah hati rasa takut dengan tidak mengeraskan suara. Nah, yang kedua, kita baca di surah Al-A'raf ayat ke-55. Di bawahnya lagi ya. Al-A'raf ayat ke-55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kata Allah, berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Berdoalah dengan rasa takut tidak akan diterima dan penuh harapan akan dikabulkan. Nah, ini ekspresi. Rasa takut ada, rasa harap ada. Sehingga hadirlah hati. Hadirnya hati dan tidak lalai. Kenapa? Karena dia berdoa, Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Allah dengan hadirnya hati dan tidak lalai, yaitu tunjukkan ekspresi rasa takut, takut kalau tidak akan diterima dalam doanya, dan penuh harapan untuk dikabulkan. Ternyata itu ada ayatnya. Berarti beginilah cara kita berdoa. Rasa takut dan harap, rasa takut dan harap dalam berdoa. Ini jelas sekali kalimatnya. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan rasa takut dan harap. Takut dan harap itu ada di mana? Ada di mana rasa takut dan harap? Ada di sini, di hati. Rasa takut itu ada di hati, rasa harap itu ada di hati. Nah, tunjukkan ekspresinya dengan anggota tubuh kita. Merindingnya, ya, kulit, bergetarnya, badan, tetesan air mata,
Tunjukkan rasa takut dan harap. Itulah yang namanya menghadirkan hati, jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, di surah As-Sajdah, ya, di bukunya juga ada ya semuanya ya. Di surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat yang ke-16. Allah mengatakan, yad'una rabbahum khawfaw wa tama'ah. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan cara apa? Dengan rasa takut dan penuh harap. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Iya. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Berdoa. Berarti ekspresi rasa takut dan harap ini ada di mana? Di hati. Kemudian ditunjukkan dalam anggota badan. Dan itu tentunya bukan riya ya, bukan sinetron. Betul-betul ya ingin mengamalkan suatu ekspresi yang memang Allah inginkan untuk kita kerjakan seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, di bukunya lagi juga ada, di surah Al-Anbiya. Al-Anbiya surah ke-21 ayat yang ke-90. Surah ke-21 ayat yang ke-90. Allah mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Harap cemas, harap takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Khusyuk itu ternyata begini. Berdoa kepada Allah dengan rasa penuh harap dan cemas, penuh harap dan cemas. Dan ini pasti karena ada hatinya yang hadir. Sehingga dibuktikan dengan apa yang terekspresikan dengan anggota badan. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min da'watin wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa yang sangat bagus sekali ya. Hendaknya kita hafalkan ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang tidak khusyuk. Dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sekali lagi. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang tidak khusyuk. Lalai hatinya kemana-mana. Dan aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, ini salah satu ya. Agar kita ini bisa khusyuk ketika berdoa. Konsentrasi penuh, hadir hati, tidak lengah, tidak lalai. Maka kita juga caranya berdoa kepada Allah. Agar bisa konsentrasi itu nggak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Nggak bisa. Kita nggak bisa khusyuk. Hanya sekedar mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi khusyuk itu adalah sesuatu yang terjadi dengan izin Allah. Karena memang kita melakukan sebab-sebabnya. Khusyuk ketika berdoa, khusyuk ketika sholat. Ya, semua itu ada sebab-sebabnya. Nanti Allah akan berikan. Ada 20 kiat khusyuk saat sholat. 20 kiat khusyuk saat sholat. Sholat itu artinya apa? Doa. Secara arti istilah bahasa. Secara istilah agama, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Itu doa. Dimulai dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itu sholat ya artinya. Sholat itu artinya perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Ya, secara istilah agama. Tapi arti sholat itu sendiri itu doa. Arti sholat as-sholah itu artinya doa. Maka ada 20 kiat khusyuk saat sholat. Kalau kita sedang sholat. Begitu juga kalau kita sedang berdoa. Lakukan cara-cara itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa konsentrasi penuh ketika sedang berdoa atau ketika sedang sholat.
Maka coba kita lihat kembali ya, bagaimana diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, dia berkata dalam kitab Injil yang tertulis, ya, wahai Isa, hati yang tidak khusyuk, maka perbuatannya tidak bermanfaat, suaranya tidak didengar, dan doanya pun tidak terangkat. Ya, dalam Majmu' Ar-Rasail yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan, ya, sesuatu yang disampaikan kepada Nabi Isa, wahai Isa, ya, hati yang tidak khusyuk, maka perbuatannya tidak bermanfaat, suaranya tidak didengar, dan doanya pun tidak terangkat. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, wahai hamba Allah, mengapa hatimu tidak juga khusyuk? Mengapa telingamu tidak juga mendengar? Mengapa doamu tidak juga dikabulkan? Mengapa matamu tidak juga menangis? Mengapa perutmu tidak juga kenyang dengan perkara yang haram? Mengapa amal baikmu tidak juga diangkat? Wahai saudaraku, kata beliau, siapakah di antara kalian yang menyibukkan dirinya untuk melayani Rabb yang berhak disembah dan dipuji? Siapa di antara kalian yang takut akan akhir yang paling buruk? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan buat kita semua ini. Gimana ini? Mengapa hatimu tidak juga khusyuk? Khusyuk itu perkara yang sulit, tetapi menjadi mudah. Ketika kita melakukan sebab-sebabnya, akhirnya Allah jadikan mampu kita untuk khusyuk. Ya, demikian. Jadi, hendaknya kita bersungguh-sungguh, jangan seperti orang yang khusyuknya khusyuk kemunafikan. Ada khusyuk kemunafikan. Dari Muhammad bin Sa'ad al-Ansari, dari Abu Darda. Sahabat Nabi Abu Darda, radhiyallahu anhu, dia mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari khusyuk kemunafikan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari khusyuk kemunafikan. Ada yang bertanya, apa itu khusyuk kemunafikan? Nah, ini kan khusyuk, kok ada khusyuk kemunafikan? Kata beliau, tubuhnya terlihat khusyuk, padahal hatinya tidak khusyuk. Tubuhnya kelihatan sekali khusyuknya. Secara casing penampilannya dia khusyuk sekali. Ketika sholat kayaknya matanya ke tempat sujud, ya. Ketika berdoa juga sepertinya khusyuk sekali. Tapi hatinya nggak khusyuk. Kata beliau ini, khusyuk kemunafikan. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Maka jamaah sekalian, hati-hati ya. Jangan kita seperti ini. Hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan kita bermunajat kepada Allah dengan hati dan badan kita sekaligus. Kalau ini kita lakukan, maka tentu peluang yang besar doa kita akan dikabulkan. Nah, kita akan memberikan contoh. Di halaman 78. Yang terakhir ya. Sebelum kita buka sesi tanya-jawab. Di halaman 78 ada contoh di sini. Bagaimana Sa'ad bin Al-Musayyib. Ya, Sa'id bin Al-Musayyib. Rahimahullah. Beliau seorang ulama di zaman tabi'in. Suatu hari ada yang datang kepada beliau. Minta didoakan. Karena orang itu mengalami sakit. Ya, dokter-dokter sudah angkat tangan. Doanya belum juga sembuh. Maaf, sakitnya belum juga sembuh. Dokter-dokter sudah angkat tangan karena sakitnya tidak juga sembuh. Maka dia mendatangi Sa'id, ya, bin Al-Musayyib agar beliau mendoakan supaya dia mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Maka Sa'id berdiri untuk berwudu. Ini ulama, beda sama kita. Ya, lihat ulama ini ketika dimintain doa, maka dia pun berdiri, dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Ia mendoakan orang itu kepada Allah. Setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah dengan khusyuknya, menghadirkan hatinya, berdoa kepada Allah agar orang itu diberikan kesembuhan. Karena sudah lama dia punya penyakit seperti ini. Sudah datang ke banyak dokter, tidak juga sembuh. Dokter ini, dokter itu, berbagai macam obat, tidak juga sembuh. Coba datang ke ulama. Minta doa, agar dia berdoa kepada Allah, agar dia mendapatkan kesembuhan. Cukup dia berwudu, dia sholat sunnah 2 rakaat, lalu diminta kepada Allah. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, orang itu sembuh dan kembali sehat. Segala puji hanyalah bagi Allah. Tidak berapa lama kemudian orang itu sembuh. Ya, bayangkan nih, tidak butuh waktu yang lama, karena memang dia orang yang bertakwa. Dia hadirkan hatinya,
maka Allah pun cepat mengabulkan doanya. Satu lagi, Abu Wahab berkata, suatu ketika Abdullah bin Mubarak, seorang imam, seorang ulama juga di zaman tabi'in, berlalu di hadapannya seorang laki-laki yang buta. Laki-laki ini buta, dan dia mengatakan, aku mohon kepadamu, agar engkau berdoa kepada Allah, supaya mengembalikan penglihatanku. Doakanlah kepada Allah. Tolong doakan kepada Allah, agar aku bisa melihat kembali. Tidak butuh operasi, jamaah sekalian. Tidak butuh operasi. Dia minta doa saja kepada ulama yang memang diperkirakan dia sangat dekat kepada Allah. Ulama besar, ahli hadis, Mujahid, Al-Imam, ya, Ibnu Mubarak, rahimahullah. Tolong doakan kepada Allah agar Allah kembali, ya, menjadikan aku bisa melihat. Maka Abdullah bin Mubarak berdoa kepada Allah. Lantas dengan seketika dia langsung saja berdoa tanpa lagi sholat, ya. Dia berdoa kepada Allah, lantas Allah pun mengabulkan doanya dan mengembalikan penglihatan orang itu, sedangkan aku melihat kejadian itu. Aku melihat langsung kejadian itu, kata Abu Wahab ini. Ya, subhanallah. Dan kisah ini tercantum dalam kitab Siyar A'lamun Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi, ditulis dalam kitab Sifatus Safwah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Kisah nyata. Ada orang minta didoakan, kemudian orang itu buta ternyata, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi? Maka Allah pun segera mengabulkan doanya. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Dia hanya ulama di zaman tabi'in. Tapi kenapa Allah kabulkan? Pasti ada rahasianya. Pasti dia bertakwa. Pasti dia orang yang dekat kepada Allah. Dan pasti dia menghilangkan penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Ya, dia minta kepada Allah dengan hati yang hadir, tidak lalai. Dia khusyuk, dan lain-lain. Maka akhirnya Allah mengembalikan penglihatan orang tersebut, sedangkan aku melihat kejadian tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, ada seseorang yang datang kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Dia melaporkan bahwa ibunya sakit, dan dia ingin supaya Imam Ahmad bin Hanbal ini mendoakan ibunya. Ibunya tidak bisa lagi berdiri dalam waktu yang lama. Tidak bisa lagi berdiri dalam waktu yang lama. Ya, jadi mudah-mudahan dengan sebab doanya Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya bisa berdiri kembali dan bisa berjalan. Karena udah lama tidak bisa lagi berdiri. Dia minta kepada Imam Ahmad untuk mendoakan ibunya kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Maka Imam Ahmad pun mendoakan. Ya, mendoakan, dan ibu itu tidak ada di situ. Yang datang kepadanya anaknya saja. Anaknya ini menceritakan, tolong doakan. Ibuku berpesan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu. Ibuku ada di rumah. Tidak, udah lama nggak bisa berdiri. Tolong doakan agar Allah berikan kepadanya kesembuhan, bisa berdiri lagi dan bisa berjalan. Maka Imam Ahmad pun mendoakan. Ya. Dan apa yang terjadi? Setelah itu si anak tadi pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah dan mengetuk pintu rumahnya. Ternyata ibuku keluar berjalan dengan kedua kakinya untuk membukakan pintu untukku. Dia mengatakan demikian. Ibuku bisa berjalan dan keluar membukakan pintu untukku. Dan dia berkata, sungguh Allah telah memberikan kesembuhan untukku. Ya, subhanallah. Jadi kisah-kisah ini bukan dongeng. Memang terjadi. Dulu maupun hari ini. Dan salah satu, ya tentunya pasti karena ketakwaan. Ya, tapi kita kan belajar apa sih rahasianya. Salah satu sebabnya, salah satu, yaitu dia hadirkan hati. Tunjukkan ekspresi. Rasa butuh, rasa harap, rasa takut. Ya, ketika berdoa kepada Allah. Nah, inilah yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengamalkannya sebaik mungkin, ya. Apalagi sebentar lagi kan kita akan masuk bulan Ramadan nih. Sebentar lagi, tinggal berapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan di mana kita berdoa, banyak berdoa. Bulan di mana kesempatan untuk dikabulkan doa sangat besar. Secara satu bulan itu bulan yang peluang dikabulkan doa sangat besar. Begitu juga kita sedang berpuasa.
ataupun di waktu malamnya ketika tidak sedang berpuasa. Waktu untuk diijabahnya doa itu lebih besar karena masalahnya kita berada di suatu bulan, bulan yang mulia, bulan yang diagungkan, bulan yang penuh keutamaan, keistimewaan, dan kelebihan. Ya, ya tentunya kita manfaatkan secara maksimal karena kita butuh kepada Allah. Ya, banyak sekali kebutuhan kita. Kita minta ditambahkan hidayah, ditambahkan taufik. Kita minta ditambahkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Kita pengen istiqomah, bisa sabar, bisa bersyukur, bisa selalu yakin dengan Allah, akidah kita benar. Kita pun mendoakan istri, suami, anak, dan lain-lain. Ya, demikian barangkali. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sekarang buka sesi tanya jawab. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jemaah yang hendak bertanya bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau dapat tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi yang merasa pertanyaannya bersifat privacy nanti bisa langsung dikirimkan kepada MC. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk secara langsung kepada MC dan juga yang masuk di chat secara umum. Yang bacakan terlebih dahulu yang masuk kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, panitia, dan jamaah malam hari ini. Amin. Hmm. Izin bertanya, Ustadz. Sebagai istri, kadang ada bersih tegang dengan suami. Ketika sambil cuci piring, dalam hati dengan perasaan sedih dan takut berdosa. Mulut saya kadang cuma bisa menangis sambil berzikir. La haula wa la quwata illa billah. Mohon mohon bantuan Allah. Dalam hati betul-betul saya ingin hubungan dengan suami baik-baik saja karena takut azab Allah. Tapi tidak bisa berkata-kata, hanya mampu berzikir saja. Dengan kondisi hati seperti ini, tapi tangan sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, apakah ini termasuk doa dan cara yang dibolehkan Ustaz? Atau bagaimana baiknya mohon masukannya? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Iya, fikum barakallah. Iya, berdoa itu yang terbaik tentunya kita katakan ya, tunjukkan ekspresinya, ya rasa takut, rasa harap, hadirnya hati, bergetarnya badan. Ini kan yang idealnya ya, idealnya. Kalau yang terbaik seperti itu, ya maka insya Allah peluang untuk dikabulkannya doa sangat besar. Tapi kalau tadi dikatakan sedang cuci piring, sedang barangkali menyetrika, atau sedang memasak barangkali, ya karena lagi aktivitas yang lain. Tapi saat itu juga kita berzikir, saat itu juga kita berdoa, ya spontanitas atau memang sengaja saja kita berdoa pada waktu itu, ya nggak masalah. Tidak masalah, kita kan namanya ikhtiar. Ya, yang terbaik sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka peluang untuk dikabulkannya doa lebih besar. Tapi kalau kita sedang aktivitas yang lain, kita pun berdoa, nggak masalah. Lagi nyetir mobil, kita berdoa. Lagi bawa motor, kita berdoa. Lagi nyuci, kita berdoa. Berzikir, kapan saja dan di mana saja bisa. Tentunya tidak mungkin kan lagi nyuci pakaian, nyuci piring misalnya. Lalu kita angkat kedua tangan kita sampai basah-basah dengan sabun-sabunnya. Lalu kita tunjukkan ekspresi, rasa butuh dan takut kita kepada Allah. Sedangkan piring lagi dicuci ini. Nggak mungkin seperti itu. Ya, karena kita sedang melakukan aktivitas yang lain. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berzikir dan berdoa pada waktu itu. Karena doa bisa dilakukan kapan saja. Asalkan jangan di kamar mandi. Dengan kita lafazkan tempat-tempat yang seperti itu, jangan kita lafazkan doa kita dan zikir kita di kamar mandi. Ya, karena tempat-tempat yang tidak layak untuk disebut nama Allah di situ. Makanya kita baca doanya sebelum masuk. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'ith. Begitu keluar kita baca ghufranaka. Ya kan? Jadi bukan dibaca di dalam kamar mandinya. Ya, tapi kalau kita baca di kamar mandi, dalam hati, itu pun boleh. Dalam hati nggak masalah kita berdoa. Sedang di kamar mandi, kita berdoa di hati kita. Sedang di kamar mandi, kita berzikir dengan hati kita. Itu boleh. Tapi jangan dilafazkan, karena ini tempat yang tidak layak untuk disebut nama Allah di situ. Ya, jadi demikian.
silakan saja semampu kita, karena memang kondisi kita tidak memungkinkan untuk kita melakukan cara-cara berdoa yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dengan rasa takut, ekspresi, meneteskan air mata, segala macamnya, itu kan idealnya pada waktu-waktu yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya yang menunjukkan tadi. Kita beralih ke penanya yang sudah resmi, kami silakan kepada Adi Yahya untuk dapat bertanya kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, Ustaz. Nah, Ya. apakah saya sering kali tuh kalau sedang sholat gitu, Ustaz ya, suka kelintas pikiran masalah-masalah yang apa, masalah-masalah yang ada urusannya sama ini, Ustaz, sama tugas-tugas gitu, Ustaz. Misalnya lagi sholat gitu, lagi tahu-tahu kelintas, hubungin dia, hubungin si hubungin ibu ini. Terus tapi habis itu saya langsung balik lagi ke ke renungin bacaan lagi tuh hukumnya gimana, Ustaz? Apakah itu harus ulang lagi apa gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering kali apa berdoa itu ketika di atas motor gitu, Ustaz. Pengen sesuatu gitu saya dekati, saya bilang, ya Allah, saya pengen ini, saya pengen ini. Itu bagaimana, Ustaz, hukumnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Iya, begini ya, jamaah sekalian yang berbahagia. Ketika kita sholat, lalu kemudian kita teringat dengan sesuatu, atau dapat bisikan syaitan barangkali, ya kita mungkin semuanya pernah mengalami. Inilah manusia. Kita bukan malaikat. Ketika sholat, barangkali kita pernah ya terlintas. Ya, pernah terlintas sesuatu yang sebetulnya kita nggak berusaha memikirkan, tapi tiba-tiba kok teringat. Itu bisa terjadi. Saya pun pernah mengalami. Dan ketika terlintas ini, bisa jadi karena bawaan kita sendiri yang memang sering memikirkan itu, akhirnya kebawa ketika sedang sholat. Atau mungkin kita tidak memikirkan hal itu, tapi setan yang sengaja mengganggu kita. Akhirnya kita memikirkan hal itu. Ya, jadi ketika adanya sesuatu, kita sedang baca Al-Fatihah, kita sedang baca apa, tiba-tiba kok hati memikirkan yang lain, ya sudah, kita kembalikan lagi. Konsentrasikan lagi hati kita. Ya, itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia untuk bisa mendapatkan kekhusyuan yang lebih maksimal. Ya, tapi bukan berarti kita mengulang sholatnya. Jangan. Tidak boleh membatalkan sholat. Kalau hanya itu saja semata-mata. Teruskan sholatnya. Karena sholatnya sah. Adapun hati tadi sempat sedikit lalai, sempat sedikit tiba-tiba ingat yang lain, saya katakan tadi mungkin karena pertama, gangguan syaitan, atau mungkin karena kita sendiri yang bermasalah. Karena kita banyak memikirkan sesuatu, banyak sekali, akhirnya terbawa ketika sedang sholat. Maka sudahlah, kalau begitu kita segera, ketika memang kita kan sadar ya, tiba-tiba kok memikirkan ini, ya sudah, kita segera luruskan lagi hati kita. Ketika melenceng sedikit, luruskan lagi hati kita. Nah gitu, ini ikhtiar kita. Dan kalau perlu kita membaca ta'awud pada waktu itu. Dan itu diperbolehkan. Karena seorang sahabat pernah curhat kepada Nabi SAW. Bahwa dia suka diganggu ketika sedang sholat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Seorang sahabat merasa terganggu ketika sedang sholat. Ya. Maka Rasul mengajarkan kepadanya untuk meludah ke sebelah kiri 3 kali. Dan ucapkan ta'awud sambil meludah ke sebelah kiri 3 kali. Seringkali dia merasa terganggu. Terganggu oleh gangguan syaitan. Ya, gangguan itu macam-macam kan. Sehingga menjadikan dia kemana-mana hatinya. Tidak konsentrasi hatinya. Ya, kalau memang ini dibutuhkan, ya boleh dilakukan. Karena sunnahnya ada. Kata Rasulullah, ya,
meludahlah ke sebelah kiri 3 kali, ya, fuh, 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 kemudian ta'awud, berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan. Maka ini dilakukan oleh sahabat yang merasa terganggu tadi. Maka dia mengatakan, semenjak itu aku tidak lagi merasakan diganggu oleh syaitan pada saat sholat. Ya, alhamdulillah dia tidak lagi menjadi orang yang suka terganggu oleh gangguan syaitan. Nah, kemudian yang kedua tadi, ketika sedang di motor, kita naik motor atau naik mobil, naik sepeda, jalan kaki, di mana saja, lalu di hati kita atau lisan kita ini berkata-kata, ya Allah berikanlah aku ini, ya Allah berikanlah aku ini. Boleh nggak seperti itu berdoa? Boleh, nggak masalah. Kita minta kepada Allah dengan permintaan yang kita butuhkan, sampaikan kepada Allah. Karena doa itu berzikir bisa berdiri, bisa berbaring, bisa duduk, bisa berjalan. Itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, berzikir kepada Allah itu artinya menyebut nama Allah atau mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, berzikir. Nah, doa itu merupakan bagian dari zikir. Zikir itu luas. Ada selawat, ada istighfar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, berzikir juga membaca Quran, berzikir juga berdoa. Nah, berzikir itu bisa dilakukan dalam bentuk doa tadi kapan saja dan di mana saja. Ketika sedang naik motor atau naik sepeda, jalan kaki, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan kepadaku. Ya Allah, berikanlah ya kemudahan kepadaku, hilangkanlah begini dan begini. Kita sampaikan, nggak masalah. Fleksibel saja ya. Tetapi kalau memang kita sedang dalam kondisi normal, ya sedang dalam kondisi normal, maka sebaiknya kita lakukan prosedur yang saya sebutkan tadi dengan penuh rasa takut, rasa harap, meneteskan air mata dan seterusnya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Semua bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Kita beralih ke penanya dari kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Afwan bertanya Ustaz, bagaimana status doa kita yang terkadang kita sampaikan di tempat-tempat yang tidak pantas atau secara tampilan kita yang pakai pakaian minimalis di rumah. Kita berdoa karena pada saat itu misalnya kita mengalami sesuatu yang darurat dan spontanitas terpanjatkan doa untuk keadaan tersebut. Mohon penjelasan Ustaz, jazakumullahu khairan. Iya. Jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Dan tidak mesti seorang wanita itu harus berjilbab untuk berdoa kepada Allah. Nggak mesti, harus tertutup semua auratnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan yang terlihat, baru dia berdoa. Tidak mesti. Dengan dia tertutup aurat, kelihatan muka dan kedua telapak tangan, itu kalau mau sholat. Sholat, harus seperti itu. Yang boleh terlihat muka dan kedua telapak tangan, atau dia bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang boleh terlihat hanya muka dan kedua telapak tangan. Ya, jadi betul-betul tertutup auratnya ketika sholat dan bertemu laki-laki yang bukan mahram. Adapun ketika berdoa, bebas, fleksibel. Meskipun pada waktu itu cuma pakai daster saja. Dia berdoa, barangkali apalagi spontanitas. Ada kejadian yang sifatnya darurat. Nggak masalah. Barangkali begini, dia sedang di dapur, tiba-tiba terdengar suara petir. Nah, kan kaget ya. Langsung dia berlindung kepada Allah. Mendengar suara petir, itu spontanitas. Keluar sendiri dari mulutnya. Nggak masalah. Atau tiba-tiba hujan sangat lebat. Ya langsung dia berlindung kepada Allah. Padahal pada waktu itu sedang pakai daster saja di rumah. Nggak masalah. Bahkan kita lihat di hadis, Rasul mengajarkan bagaimana seorang suami yang berdoa
ketika dia mendatangi istrinya untuk jima. Coba lihat, bagaimana pakaiannya? Seorang laki-laki yang akan jima dengan istrinya. Bagaimana pakaiannya? Minimalis. Dan bisa jadi mungkin tanpa busana. Tapi di sana disyariatkan untuk berdoa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibna syaitan ma razaqtana. Rasul mengajarkan pada suami ya, bukan istri ini. Suami yang membaca, bukan istri. Karena Rasul mengatakan apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, nah, dan dia berdoa seperti itu, dan Allah takdirkan istrinya hamil dan melahirkan, maka setan pun sulit untuk memberikan gangguan kepadanya. Sulit untuk memberikan kemudorotan kepada siapa? Si bayi tadi. Kenapa? Karena ketika dia berhubungan, dia mulai dulu dengan doa. Nah, berhubungan. Seberapa minimalis ini? Sangat minimalis. Bahkan tidak ada pakaian sama sekali. Boleh. Ya, karena memang disyariatkan. Ada contohnya. Ada dalilnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami kembali baca pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya sering lupa doa masuk toilet, tapi selalu ingat doa keluar. Apakah itu berpahala juga, Ustaz? Terima kasih. Iya, barakallahu fiik. Yang namanya doa masuk kamar mandi, hendaknya kita baca ketika masuk dan keluar. Hendaknya kita selalu ingat, jangan sampai lupa. Ya, meskipun hanya sunnah, tapi ini sangat besar sekali keutamaannya. Ketika masuk kamar mandi, bismillah, dengan nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan. Ya, yang laki-laki, yang jantan maupun yang betina. Berlindung kepada Allah dari syaitan jin. Ya, jangan sampai kita nggak baca. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi itu disebutkan bahwa di sana ada syaitannya. Dan kita tidak bisa melihat. Tapi kita yakin ada. Karena Rasulullah menginformasikan. Dan kita khawatir ketika berada di dalam kamar mandi itu nanti kita diganggu. Dengan berbagai macam gangguan. Dan itu sudah terbukti. Banyak orang yang terganggu ketika berada di kamar mandi. Akhirnya mereka melakukan keburukan dan kejahatan dan kemaksiatan ketika berada di kamar mandi. Ya, jadi tempat itu tempat yang memang banyak atau ada setan-setannya. Setan itu ada di mana-mana ya. Di masjid pun ada. Di depan Ka'bah pun ada. Dan setan selalu berusaha mengganggu kita, menunggu kapan kita lalai, kita lupa, dan seterusnya. Tetapi memang karena ini ada tuntunannya, maka hendaknya kita baca. Karena kita khawatir nantinya diganggu. Meskipun hanya sunnah, tapi sangat besar sekali manfaatnya untuk kita ketika kita membacanya. Karena kita ingin tidak diganggu oleh mereka. Dan kemudian ketika keluar dari kamar mandi, lalu membaca. Keluarnya baca. Dalamnya ketika masuk ke dalam tidak baca. Ya tentunya tidak berdosa, karena hukumnya sunnah kan. Tapi alangkah ruginya dan alangkah berbahayanya. Kalau andai kata nanti ada gangguan syaitan, bagaimana? Dan ketika keluar baca ghufranaka. Ya Allah ampuni kami, ampuni diriku. Maka tentunya ini berpahala. Karena segala sesuatu yang sifatnya mengamalkan ibadah yang sesuai syariat, sesuai sunnah, asalkan dia ikhlas, dan memang amal tersebut ya memang ada contoh dalilnya, maka itulah ya menunjukkan adanya pahala yang akan Allah berikan kepada hambanya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya. Bolehkah kita berdoa di dalam sholat ketika sujud atau sebelum salam menggunakan bahasa Indonesia? Dan bolehkah dilafazkan jika kita hendak berdoa di dalam sholat, apakah kita juga sebaiknya mengawali dengan mengucapkan puji-pujian untuk Allah dan membaca salawat? Mohon penjelasan dan nasihatnya.
Syukran Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Iya, berdoa yang disyariatkan ketika kita sedang sholat adalah pada waktu sujud dan sebelum salam. Ya, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dan kita pun disunahkan untuk berdoa sebelum salam. Dan kalau kita berdoa dengan bahasa Arab, setelah kita baca ini ya, zikir dulu, Subhan Rabbil A'la misalnya. Atau Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli misalnya. Nah, setelah itu kita baru baca doa. Kita lafazkan dengan doanya berbahasa Arab, maka tentu tidak masalah. Apakah ketika sujud maupun sebelum salam. Yang jadi masalah adalah ketika kita berdoa pada waktu itu membaca dengan kalimat bahasa Indonesia. Nah, ketika berbahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia. Nah, disinilah para ulama terbagi dua pendapat. Pendapat pertama adalah boleh dengan bahasa Indonesia ketika sujud dan sebelum salam dalam doa-doanya. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, pendapat pertama mengatakan boleh karena memang pada waktu itu bebas-bebas saja kata mereka. Yang penting kita sudah baca zikir ketika sujud dan kita sudah selesai bacaan tahiyatnya sampai innaka hamidum majid, bebas saja. Kata mereka, ini kita kesempatan untuk berdoa, bermunajat kepada Allah di dalam salat kita. Tapi dibantah oleh ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa dalam salat itu kita tidak boleh mengucapkan suatu kalimat yang bukan bahasa Arab. Kita ucapkan ya. Kalau dalam hati, sepakat semua ulama. Dalam hati, bahasa Indonesia, enggak masalah. Bahasa Arab dalam hati juga enggak tidak masalah. Tapi ketika diucapkan, nah, ketika sedang sholat, dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai kita salam. Apakah kita mengerjakan dengan bahasa yang lain? Tidak. Semuanya dengan bahasa Arab. Dan tidak boleh kita baca Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia. Tidak boleh kita rukuk membaca zikir dengan bahasa Indonesia. Tidak boleh kita melakukan zikir-zikir apapun dengan bahasa Indonesia ketika sedang sholat. Semuanya dengan bahasa Arab. Itulah tuntunan dari Nabi SAW. Maka dari sinilah pendapat ulama yang kedua mengatakan bahwa hendaknya kita juga menggunakan bahasa Arab ketika kita lafazkan. Karena Rasul mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Bagaimana aku salat, ikuti. Nah, ternyata salatnya Rasulullah dengan bahasa Arab semua. Maka janganlah kita dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jepang, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa... Meskipun Allah mengerti semuanya. Allah memahami semuanya. Dan Allah yang menciptakan semua suku, bangsa, dan bahasa-bahasa. Tetapi masalahnya kan di sini ibadah yang sudah ada aturannya. Ibadah yang sudah aturannya. Dan doa itu termasuk ibadah. Karena itu di dalam sholat. Ya. Rentang dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rentang pekerjaan ini semuanya dilakukan dengan bahasa Arab. Maka sudah selayaknya kita menggunakan bahasa Arab saja. Dan kalaupun tidak mengerti, maka tidak masalah. Dengan bahasa Indonesia, di dalam hati saja. Allah tahu isi hati kita. Demi Allah, jamaah sekalian. Demi Allah. Allah mendengar. Allah mengetahui isi hati kita ketika kita berdoa di hati. Dan sudah banyak orang-orang yang membuktikan ketika dia berdoa di hati, Allah dengar. Baik ketika sholat maupun di luar sholat. Allah mendengar, Allah tahu. Kita ingin sesuatu, ya Allah, berikanlah kepadaku ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah ini. Bagaimana ini? Subhanallah, ada yang cepat sekali dikabulkan, tiba-tiba ada. Sesuatu yang kita kaget pada waktu itu, dan kita akhirnya menangis. Dan ini bukan kebetulan ya. Tidak ada kebetulan dalam Islam. Ini kayaknya tuh karena kebetulan aja. Enggak, ini semua terjadi dengan izin Allah. Semua terjadi dengan izin Allah. Memang Allah mendengar, Allah mengetahui, dan Allah berkehendak. Misal contoh, ini contoh saja misal. Di hati kita mengatakan, semoga, ini contoh ya, dalam hati kita mengatakan, semoga istri saya, si suami ada di kamar ya, suami ada di kamar sendirian. Dia mengatakan di hatinya,
semoga istri saya masuk ke kamar. Semoga Allah mengetuk pintu hatinya dan menjadikan istriku masuk ke kamar ini karena aku ada kebutuhan. Ingin minta sesuatu kepada istri. Barangkali istri dipanggil-panggil juga nggak dengar, mungkin agak jauh. Maka dia berdoa di hatinya, ya Allah, ketuklah pintu hati istriku agar dia datang kepadaku di kamar ini. Karena aku ada kebutuhan dengannya. Dia berbicara di hati. Tiba-tiba, tidak lama, istri masuk ke kamar. Siapa yang menjadikan itu? Ini bukan kebetulan. Oh, kebetulan Pak Ustadz memang istrinya mau ke kamar. Enggak. Ya Allah, ketuklah pintu hati istriku. Jadikanlah dia berkeinginan untuk datang ke kamar karena aku ada kebutuhan dengannya. Di hati dia berbicara, tidak dengan lisan. Tidak pakai selawat, tidak pakai tahmid. Boleh. Dan kemudian datang istrinya. Demi Allah ini terjadi. Iya, demikian ya. Jadi sebaiknya dengan bahasa Arab ya, jangan dengan bahasa Indonesia, meskipun ada ulama yang memperbolehkan. Kalau saya pribadi, lebih cenderung untuk berbahasa Arab yang dilafazkan. Ya, kalau nggak bisa dalam hati bahasa Indonesia, Allah tahu. Baik ketika sujud ataupun doa sebelum salam. Karena memang kita lihat dari mulai takbiratul ihram, kita takbir pertama sampai salam semua dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang lain. Karena ini adalah bagian dari sholat, bagian dari ibadah sholat. Tapi kalau di luar sholat itu bebas, ya. Mau bahasa apapun bebas kalau sudah di luar sholat. Dan ketika itu tidak mesti kita harus memulai dengan tahmid dan berselawat, tidak mesti. Ya, ketika sedang sholat ya langsung saja. Kalau di luar sholat, nah baru yang terbaik adalah kita memulai dengan bertahmid dan berselawat. Itu idealnya. Kita bicara yang terbaik ya. Ya, itu yang idealnya terbaik begitu. Karena ini karena sesuai dengan prosedur yang terbaik, maka peluang untuk dikabulkannya doa lebih besar. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali beralih ke penanya secara langsung yang sudah resen. Kami persilakan kepada Ibu Indah untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita saya mati Waalaikumsalam. ini. Barakallahu fikum. Ini mau bertanya mengenai ini, Ustaz. Kalau kita dalam sebuah acara itu kan kadang-kadang suka ada doa pembuka. Kalau acara itu dihadiri Muslim semua, ya doanya Muslim semua. Kalau heterogen kan yang agamanya macam-macam, ya berdoa sesuai dengan kerjaan masing-masing. Itu bagaimana ininya, Ustaz? Hukumnya. Kemudian kapan doa itu dikatakan bid'ah? Baik tempatnya, isinya, waktunya, atau apa. Karena saya pernah lihat video singkat seorang mantan manhaj salaf itu teriak-teriak ini kata bid'ah, saya berdoa begini bid'ah, ini udah bid'ah gitu. Jadi bagaimana itu ya Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Jazakallah khair. Iya, wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika kita berada bersama dengan orang-orang di luar Islam, ya tentunya kita berdoa dengan syariat kita. Dan kita tidak perlu mengajak mereka, silakan kita berdoa dengan kepada Tuhan masing-masing, ya. Tetapi kita berdoa saja dengan agama kita, dengan syariat kita, dan kita meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Jadi kita mengajak orang untuk berdoa dengan keyakinan masing-masing. Nah, kami bertauhid, Anda melakukan kesyirikan, Anda melakukan kekufuran, silakan Anda berdoa dengan doa yang Anda panjatkan kepada Tuhan Anda yang sebetulnya bukan Tuhan itu. Nggak perlu kita seperti itu. Nggak usah seperti itu. Ya, cukup kita mengatakan bahwa kita berdoa dan silakan untuk mengaminkan. Kan dia memimpin doa pada waktu itu. Mari kita berdoa dan kita aminkan semoga Allah mengabulkan doa kita. Nah, itu cara lafaznya yang sebaiknya seperti itu. Bukan kita kembalikan mari sama-sama kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing, dengan keyakinan masing-masing, dengan agama masing-masing. Mengajak orang itu untuk berdoa, melakukan kesyirikan itu.
Untuk apa menghimbau mereka untuk melakukan kesyirikan? Karena ketika mereka berdoa, melakukan doa dengan Tuhan-Tuhan mereka, pada saat itu mereka sedang melakukan kesyirikan. Lalu kita katakan, silakan Anda berdoa, silakan hadirin untuk berdoa dengan keyakinan masing-masing. Kenapa kita menyuruh mereka berdoa? Bukankah ketika mereka berdoa nanti mereka melakukan kesyirikan? Berarti kita menyuruh mereka melakukan kesyirikan. Nah, ini mohon maaf ya. Coba kita pakai logika. Ya silakan kita berdoa dengan agama masing-masing. Kita mempersilahkan dan menghimbau mereka, mengajak mereka ya, supaya mereka berdoa. Jangan menyuruh mereka berdoa. Karena mereka kalau sampai mereka berdoa, bukankah ketika mereka sedang berdoa itu mereka sedang melakukan kesyirikan berarti? Karena pasti dalam doanya mereka meminta kepada selain Allah. Dia panggil nama-nama ini, nama-nama ini, nama-nama ini. Sedangkan kita yang menyuruh mereka. Kita yang menghimbau mereka. Kita yang menyampaikan kepada mereka. Akhirnya mereka berdoa minta kepada selain Allah. Jangan. Ya, jangan dengan kalimat seperti itu. Karena ada anjuran kita untuk menyuruh orang berbuat syirik. Karena doa itu syirik. Dan Tuhan mereka tidak akan bisa mengijabah doa. Tapi hendaknya kita mengatakan, mari kita berdoa. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Ya sudah, langsung saja berdoa. Mari kita berdoa, semoga Allah mengabulkan doa kita. Maka yang memimpin doa tadi, baca doa dan diaminkan oleh yang lain. Jadi nggak usah pakai dengan cara, mari berdoa dengan dikembalikan kepada masing-masing agama. Lalu mereka berdoa, karena kita menyuruh mereka. Dan akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Berarti saat itu mereka sedang melakukan kesyirikan. Dosa besar yang paling besar. Dan mereka melakukan itu dengan sebab kita yang menyuruh. Kita yang mengajak. Kita yang menghimbau. Akhirnya mereka melakukan kesyirikan. Karena ketika mereka sedang berdoa kepada selain Allah, berarti kan mereka sedang melakukan kesyirikan. Dan ini syirikul akbar, syirik besar. Nah, ya, jadi kelihatannya remeh masalah ini. Oh, begitu ya? Jadi salah selama ini. Ya salah. Jangan mengajak-ngajak orang untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Meskipun di situ ada orang-orang kafir, ada kaum muslimin. Nah, karena kita yang ditunjuk untuk memimpin doa, kita katakan saja, mari kita berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita berdoa kepada Rabb yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan dikabulkan doanya. Nah, begitu mengajak mereka untuk berdoa kepada Rabb, kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, seperti apakah contoh doa yang bid'ah? Bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, tidak ada dalil, tidak ada keterangan. Dalam Al-Quran maupun hadis. Itu definisi bid'ah, yang tidak ada dalil untuk pensyariatannya. Dari akidah dan ibadah. Ya, sesuatu bid'ah itu dari hati, lisan, dan perbuatan. Lisan bisa melakukan kebid'ahan, hati bisa melakukan kebid'ahan, artinya meyakini sesuatu dari akidah-akidah yang sesat. Lisan mengucapkan, dan anggota perbuatan, anggota tubuh melakukan sesuatu. Dan bid'ah itu berkaitan dengan akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Karena apa? Tidak ada tuntunan, syariat, dalil, keterangan yang menjadikan akidah itu ya menyimpang. Atau ibadahnya salah. Karena bukan begitu cara beribadah. Tidak mau kembali kepada bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mencontohkan cara beribadah. Ini kita bicara masalah definisi bid'ah ya secara global. Nah, adapun bid'ah dalam doa, seperti apakah contoh bid'ah dalam doa? Iya, bid'ah dalam doa ini contohnya adalah sebagaimana kita pernah bahas sebetulnya ya di sebab yang kedua. Kalau ibu tadi memiliki bukunya, ibu bisa memiliki bukunya di sebab yang kedua, silakan dibaca. Sebab doa tidak terkabul karena doanya tidak mengikuti sunnah. Sebab yang kedua, kenapa doa tidak dikabul? Karena doanya tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya apa? Ketika seseorang itu berdoa dengan doa yang
sebetulnya cara seperti itu tidak ada tuntunannya. Ya, cara seperti itu tidak ada tuntunannya. Contoh, ketika seseorang melakukan tawassul, meminta kepada Allah, tapi melalui makhluk. Ya, cara seperti ini nggak ada tuntunannya. Meminta kepada Allah, tapi melalui penghuni kubur. Datang ke kuburan-kuburan, meminta kepada Allah, minta kepada Allah, tapi melalui sebab tawasul perantaranya penghuni kubur. Dan ini berbahaya. Nggak ada tuntunannya, dan ini bisa menjadikan seseorang itu, ya, setelah itu dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Dikhawatirkan. Awalnya cuma minta kepada Allah lewat perantara mereka. Lama-lama minta kepada mereka. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah berdoa dengan cara seperti itu. Meminta kepada Allah melalui perantara. Orang-orang yang sudah mati. Kalau kepada orang yang masih hidup, ya benar. Sebagaimana saya sampaikan tadi kan contohnya. Meminta kepada orang yang masih hidup. Minta doa kepada ulama, minta doa kepada orang soleh. Ya, doakan saya supaya saya sembuh penyakitnya. Boleh. Tapi ketika berdoa, meminta kepada penghuni kubur, Rasul dan para sahabat tidak pernah meminta dengan cara seperti itu. Meskipun mintanya kepada Allah, tapi lewat perantara. Mana contohnya? Dari hadis yang sahih ya? Nggak ada. Inilah salah satu contoh doa, cara berdoa yang bid'ah. Bahkan sebagian ulama lain mengatakan ini juga sudah ada ya, sebagian ulama lain mengatakan ini pun sudah termasuk kepada kesyirikan. Karena bertawasul-tawasul seperti ini. Apalagi bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nah, seperti itu. Jadi, janganlah berdoa dengan cara seperti itu. Karena nggak ada tuntunannya. Dalilnya itu nggak ada. Dan mereka mengatakan dalilnya ada. Tapi dalilnya tidak sahih. Dan kita beragama ini berdasarkan contoh, dalil, dan dalilnya pun harus sahih. Jangan hadis yang palsu. Jangan hadis yang batil. Jangan hadis yang mungkar. Jangan hadis yang doif. Ya, doifnya lemah yang sangat parah. Doifun jiddan. Ya, jadi hukum asalnya adalah kita berdoa langsung. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan permintaanmu. Begitu cara kita berdoa. Ini salah satu contoh berdoa yang sifatnya bid'ah. Ya. Atau misalnya yang lain, contoh yang kedua. Rasul sudah mencontohkan ada doa khusus. Ya, doa khusus, lalu kita membaca doa yang lain. Nah, ini jadi bid'ah juga. Contoh, Rasul mencontohkan kepada kita masuk kamar mandi. Bacanya, masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, sunnahnya seperti ini bacaannya. Tiba-tiba kita baca yang lain. Yang tidak Rasul contohkan, tidak Rasul ajarkan. Nggak boleh. Hendaknya baca yang ini, karena sudah ada ketentuan. Ini bukan doa yang bisa dibaca pada segala kondisi. Doa itu bebas sebetulnya. Kapan saja, di mana saja kita boleh berdoa dengan redaksi kita, kalimat kita, kebutuhan kita. Tapi ketika sudah ada doa khusus yang dikhususkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu kondisi, maka jangan mengambil doa yang lain. Misal contoh tadi masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi kan sudah jelas bacanya ini, tapi kita baca yang lain. Tidak mau pakai yang ini gitu. Nah, ini kan suatu kebid'ahan. Mengkhususkan bacaan yang lain. Tidak mau memakai bacaan yang dikhususkan oleh Rasulullah. Sunnahnya ada. Kalau ini kan nggak ada sunnahnya. Ya, seperti itu. Jadi, janganlah kita berdoa dengan doa yang lain. Ini ketika masuk kamar mandi, maka kita prioritaskan doa yang Rasul ajarkan. Itulah sunnahnya. Bukan dibuat-buat dengan doa yang lain, meskipun doa itu sebetulnya bebas. Tapi karena kondisi ini adalah kondisi yang memang sudah ada ketentuannya, doanya seperti apa, ya maka jangan kita berpindah kepada doa yang lain. Nah, seperti itu ya, karena begitulah Rasul mensyariatkannya. Tapi dalam kondisi yang bebas, di mana kita berada, ya bebas-bebas aja, karena memang Rasul tidak mengajarkan pada waktu itu dengan doa-doa khusus, misalnya. Ya, contohnya misal, kita tawaf mengelilingi Ka'bah, ya.
tawaf keliling Ka'bah, kita bebas berdoa apa saja. Dari mulai Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Sampai Rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu kita dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani lagi, bebas lagi. Nah, karena emang Rasul tidak mengkhususkan, bebas-bebas saja, berarti bebas kita baca doa yang kita inginkan. Tapi ketika sudah ada pengkhususan, janganlah kita hilangkan itu. Lalu kita memilih yang lain. Ya, pengkhususan itu hendaknya kita lakukan. Ya. Nah, mungkin bisa dipahami ya. Pengkhususan itu hendaknya kita lakukan, jangan kita mengkhususkan yang lain, lalu yang dikhususkan kita hilangkan. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Kalau kita ingin mengikuti ajaran Nabi itu adalah kita pasti akan lebih mengkhususkan, lebih memprioritaskan sesuatu yang sudah jelas ada dalilnya, ada tuntunannya. Jangan membaca yang lain. Ya, ketika Rasul sudah mengkhususkan bacaan tertentu ketika melakukan sesuatu misalnya. Ya, barangkali itu ya beberapa contoh yang bisa kita pahami. Bukan berarti kita bermudah-mudah ini bid'ah, enggak. Kita enggak gampang membid'ahkan orang. Enggak boleh sembarangan membid'ahkan orang. Ya, tapi kalau memang betul-betul itu bid'ah ya kita katakan bid'ah. Memang enggak ada tuntunan. Contoh tadi bertawassul. Ya, meminta kepada Allah melalui orang yang sudah mati. Karena dia ini perantara. Nanti dia menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Bagaimana caranya menyampaikan? Sedangkan dia sudah tidak ada kemampuan untuk bisa beribadah, beramal soleh, karena sudah terputus amalnya. Apabila manusia mati, terputus amalnya. Kata Rasulullah demikian, kecuali 3 perkara. Ilmu yang dulu pernah dia ajarkan ketika masih hidup di dunia. Yang kedua, sedekah jariah yang dulu pernah dia keluarkan selama hidup di dunia. Dan doa dari anak yang soleh. Ya, demikian. Barangkali mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini pertemuan kita, sudah 9:30 ya, waktu di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan ini, dan Allah berikan keberkahan, Allah berikan pahala atas apa yang kita kerjakan ini, dan dicatat sebagai amal soleh untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.